betul, betul, betul. Hmm. Jadi begini Pak, Pak Narko itu punya prestasi yang luar biasa di militer. Ya, Pada saat dia sudah menyandang 2 jabatan bintang 2, ya. itu rekan-rekannya masih ada yang kolonel. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Dan kemudian pengalaman tempur berkali-kali kan, bahkan 3 anaknya tidak pernah ditemani pada saat lahir, Ya. karena berada di tempat operasi. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Narko mengemis kepada Luhut untuk mendapatkan jabatan, itu bohong besar, ya kan? Pak Narko lebih berprestasi daripada Pak Luhut di militer. Ya. Nggak ada itu Pak Narko seperti, dan bukan tipe Pak Narko, saya tahu persis, bukan tipe Pak Narko untuk minta-minta jabatan Oke. pada saat itu. Ya. Nah, jadi Dan artinya, kemudian ya silakan. Ya, Silakan. saya jelaskan lagi. Bahkan di situ Sylvester mengatakan bahwa itu pun karena ada rekomendasi Panglima TNI. Ini saya jelaskan, Pak. Ya. 1 hari sebelum Pak Narko dibebaskan, karena upaya kita melalui proses hukum dan dukungan dari 150 Kurawan Pati, ya kan? 1 hari sebelum Pak Narko dibebaskan, baru datang utusan dari Panglima TNI, dan itu pun ditolak sama Pak Narko untuk membantu pembebasan. Ditolak, dan sama pengacaranya pun ditolak. Jadi sama sekali tidak ada, ya kan, bantuan dari pihak waktu itu Pak Hadi, ya, Panglima TNI, mau apalagi Pak Luhut, nggak ada, Pak, sama sekali nggak ada. Ya. Nah, Itu upaya kami. Ya, Anda waktu itu bahkan sempat menulis surat ya, menjelaskan kronologi soal. Iya. Ya. Saya tulis surat kepada Menko Polkam, kepada KSP, kepada Kapolri tentang tentang kronologi senjata, dan kemudian tentang proses senjata itu dari Aceh ke Jakarta. Saya jelaskan semua. Jadi apalagi terus kemudian saya jelaskan bahwa tipikal Pak Narko memang ngomong seperti itu, tapi tidak gaya Pak Narko ngomong seperti itu. Jadi kalau itu dituduh makar, aneh. Pak Narko selalu ngomong gitu, sikap apa sih gitu. Dan saya tahu persis. Iya. Kayak Medan lah gitu. Ya, dan pasukan komando lagi kan gitu ya. Iya. Jadi beliau ini jadel ya kalau gitu ya, Jawa Deli. Betul. Dia ada Acehnya, Pak. Oh, ada Acehnya. Aceh. Oh, iya. Bahkan waktu kejadian Pak Narko ditahan, itu orang nggak mau datang. Iya. Karena baru Bapak tahu. Saya ingat. Pasca damai. Iya. Pasca damai, Pak Narko itu jadi penasihat Partai Aceh loh, Pak. Loh, kok bisa? Iya, karena dia kan ada ibunya dari Aceh Tengah, Pak, Gayo, ibunya Pak Narko. Dia merasa punya kewajiban sebagai orang Aceh untuk menjaga damai ini. Sampai dia lakukan itu, coba. Ya kan, sini. Luar biasa, kan? Partai Aceh ini kan tempat berhimpunnya para mantan kombatan GAM kan. Betul. Itu kan sebenarnya di lapangan itu kan berhadapan-hadapan kill order dengan Pak Narko. Betul. Jadi Partai Aceh itu kan sebagai transformasi kan dari GAM sebagai gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, kemudian damai jadi Partai Aceh. Nah, Pak Narko ada di situ. Menarik ini. Artinya apa? Kan juga artinya begini, Pak. Inilah kultur damai gitu loh. Ya, jangan terus ketika damai kita masih merasa konflik. Pada saat konflik kita takut, kacau. Tapi Pak Narko sendiri artinya itu sikap konsekuennya Pak Narko. Oke. Jadi damai, kita damai. Iya. Jadi apalagi dia sebagai orang Aceh, dia punya kewajiban ya kan untuk menjaga damai ini. Makanya dia terlibat langsung dalam proses politik dan bahkan berada di posisi kelompok GAM yang dulu musuhan. Dalam tuntutannya penyalahgunaan kewenangan Permendak berarti tidak sesuai dari petitum dari dakwaan itu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video teman-teman yang dimana ya ini tentang kebenaran ya kepada Pak Sunarko, yang dimana teman-teman ya Sylvester ini yang menghujat Pak Sunarko, yang dimana dia mengatakan bahwa dia yang mencukur kumis Pak Sunarko dan berani bertemu ya adu kekuatan dan juga keributan kepada Pak Sunarko. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bahwa Sylvester ini dengan Pak Sunarko ya tidak ada apa-apanya dengan Pak Sunarko, karena Pak Sunarko itu adalah mantan dari purnawirawan TNI. Ya, tentu dalam hal ini ya pantas untuk dihormati teman-teman. Ya, kalau kita melihat Sylvester ini adalah hanya ya
dia itu bisa berkoar-koar dan ngancam orang dan bahkan emosi saat berdebatan. Kalau kita melihat kualitasnya teman-teman, ya tidak sebanding dengan Pak Sunarko. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Pak Sunarko ini, maka waktu Pak Sunarko ini masih jadi pejabat purnawirawan TNI, maka pangkatnya itu teman-teman lumayan tinggi. Ya, dikatakan begini teman-teman, kalau kita melihat dan membacakan komentar masyarakat Indonesia, di negeri kita terlalu banyak orang pintar berkoar-koar dan tidak ada tindakan. Contohnya kasus Sylvester yang mau mencukur kumis Pak Sunarko. Gimana kelanjutannya? Ya, kasih lihat juga ke rakyat Indonesia seperti Sylvester yang dilakukan di medsos dan mengatakan mau cukur kumis Pak Sunarko. Ya teman-teman, tentu dalam hal ini ya Sylvester ini adalah ya paling heboh di dunia maya teman-teman, dan di medsos begini ya, kalau kita melihat bahwa dia membuat kegaduhan untuk Indonesia ini, bukan semakin masalahnya ya semakin selesai teman-teman, bahkan semakin bertambah masalah ya kalau Sylvester ini sudah ngomong teman-teman ya, dan semua orang ikut emosi dengan perkataannya. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman dikatakan bahwa ya Sylvester pantas dibungkam ya, biar nggak ada lagi orang yang bikin kegaduhan. Nah, kalau kita melihat Sylvester ini adalah ya dia kuat sekali membuat kegaduhan teman-teman ya untuk dan menambah masalah teman-teman ya. Dikatakan lagi di sini komentar masyarakat Indonesia ya, Sylvester baru saja menyinggung komandan saya Pak Sunarko ya, dikatakan begitu ya, kompi ya sampai menjadi dan Jen ya Kopassus. Nah, sekarang singgung lagi sebagai Bapak saya SBY ya, Presiden idolaku. Aduh, Sylvester kau Sylvester, dikatakan begitu ya. Masyarakat Indonesia sudah geram dengan perkataan dan kegaduhan Sylvester ini ya. Dia menduga-duga teman-teman ya, yang belum terjadi ya, dia sudah menyampaikan dan mempublikasikan semuanya. Maka di dalam dunia atau di dalam negara ini ya, masyarakat Indonesia ya sangat geram dengan apa yang disampaikan oleh Sylvester ini ya. Tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat panggilan Sylvester, dia maunya apa, seperti itu ya. Banyak masyarakat Indonesia yang ikut ya serta emosi dalam hal ini ya, tentang tingkah laku Sylvester ini hanya bisanya berkoar-koar teman-teman, dan menduga-duga orang yang masih belum melakukan apa-apa ya. Dikatakan begini adalah Sylvester tuh udah bosan hidup, sombong banget, menghina perlawan TNI Kopassus lagi ya. Itulah ya, kalau kita melihat Sylvester ini memang dia itu sombong ya, dan dia itu ya karena dia itu di samping orang penguasa ya, begitu teman-teman, karena makanya dia berani begitu berkoar-koar. Dikatakan begini adalah lagi, kenapa Sylvester masih bebas berkeliaran. Nah, jadi masyarakat Indonesia sudah muak dengan melihat segala tingkah laku yang dilakukan Sylvester ini dan membuat kegaduhan di Indonesia atau di negara ini ya teman-teman. Dalam hal ini ya, mari kita saling memberikan tanggapan tentang Sylvester ini ya, dengan masalah ini ya, bisa melalui di bawah kolom komentar, dan sampai ketemu di